Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Panggil aku Duren, Duda Keren. Jangan pikirkan apapun dulu. Nah, yang harus kau pikirkan adalah bayimu, ucap Vivi dengan memberikan alat rajut pada Nana. Untuk mengalihkan pikiranmu, Mama ajari merajut ya. Kita buat baju hangat untuk bayimu. Nana yang mendengar itu, semakin tidak enak hati pada Vivi. Kenapa Mama masih peduli padaku walau sudah tahu jika aku bukan menantu Mama? Sudah terlanjur sayang, kalau Mama jawab gitu percaya. Nana sudah mulai menangis tapi buru Vivi meraup wajahnya. Ingat Nah, jangan buang air matamu lagi hanya untuk meratapi nasibmu. Kau harus jadi wanita kuat, kau harus jadi kuat untuk anakmu nanti. Seketika Nana langsung menghentikan tangisnya dan memeluk Vivi. Terima kasih, Ma, aku merasa memiliki orang tua. Vivi mengelus punggung Nana dengan lembut dan bersamaan dengan itu, Kevin menyembul masuk ke ruang rawat inap Nana, dan Vivi memberi ruang untuk mereka berdua bicara. Keduanya tampak canggung. Kini Nana tahu kenapa Kevin selama ini menjaga jarak darinya. Dan dia juga tahu kalau Kevin ternyata menyukainya. Maafkan aku sudah merepotkanmu selama ini, Aku masih boleh memanggil Aa kan? Nana mulai bersuara. Tentu saja dan aku merasa tidak direpotkan, karena aku menyukaimu, Nah. Mereka pun akhirnya saling pandang dan Kevin mengusap pipi Nana yang semakin berisi. Tapi aku tahu rasa sukaku tidak akan terbalas jadi aku akan melupakanmu, Nah. Nana memegang tangan Kevin yang ada di pipinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku sangat bersyukur bisa ditolong olehmu, Aku juga bersyukur akhirnya bisa melunasi hutangku. Hutang. Makanya cepat pulihkan ingatanmu, tapi aku takut kau akan mengataiku kere lagi. Aku sudah kaya loh, Nah, seorang presdir yang gagah. Gagah tapi suka nonton Dora. Dan mereka pun tertawa bersama. Sampai televisi di ruang rawat inap itu menayangkan sebuah berita tentang kematian Harry Anderson. Dan di berita itu lagi menyudutkan Albert. Dia membutuhkanmu, Nah, ucap Kevin kemudian. Tapi dia sudah menikah lagi, lirih Nana yang merasa kecewa. Kalau dia tidak menikah lagi, dia tidak akan sampai di titik ini. Pasti sekarang dia masih menjadi security dan terus meratapi kematian palsumu, bujuk Kevin. Dia ada di luar tidak berani masuk. Apa kau mau menemuinya? Nana hanya terdiam membuat Kevin keluar untuk menemui Albert yang menunggu. Apa Nana mau menemuiku? Tanya Albert penuh harap. Dia tidak menjawab jika kau mau menemuinya. Kondisi Nana sudah stabil sekarang, sahut Kevin. Jagalah istrimu, aku akan mengantar mamaku pulang dulu. Albert menghela nafasnya panjang sebelum masuk ke ruangan Nana. Di sana Nana duduk menyender dengan mata yang terus melihat berita di televisi. Albert yang melihat itu segera mengambil remote televisi dan mematikan televisi di sana.
Jangan dilihat terus beritanya, D, ucap Albert kemudian. Albert mendekati Nana dan meraih tangan istrinya itu lalu dikecupnya. Untuk hari ini, jangan menolakku. Nana hanya terdiam hingga sedetik kemudian Albert menunduk. Mengusap perutnya lalu diciumnya penuh kasih sayang. Terima kasih bertahan di dalam untuk Daddy, ucap Albert berbicara pada anaknya. Dan untuk pertama kalinya perut Nana langsung bergerak. D, pekik Albert kaget. Nana juga tak kalah terkejut karena merasa bayinya menendang di dalam sana. Ya ampun, pasti baby kita merindukan dedinya. D, ucap Albert dengan mengusap perut Nana lagi. Daddy tahu jika anak Daddy ingin Daddy beri kondisioner lagi. Tapi Daddy belum bisa produksi karena abis minum STMJ Daddy sudah mengeluarkan semuanya. Nana menepuk pundak Albert. Bagaimana mungkin pria itu berbicara seperti itu pada anaknya? Jangan bicara macam, akhirnya Nana bersuara. Yang mana membuat Albert langsung mengadah menatap istrinya itu. I love you, D, ucap Albert kemudian. Lalu Albert meraih tangan Nana dan dia letakkan di kedua pipinya. Kau menyuruhku berjanji apapun yang terjadi, aku harus tetap mencintaimu, dan aku sudah menepati janjiku. Bahkan saat mendengar kabar kematianmu, atau saat tahu kau masih hidup lagi dan tinggal bersama pria lain yang kau anggap suamimu. Aku masih sangat mencintaimu, Nana. Aku memang menikah lagi, tapi aku tidak pernah menyentuh Omes. Karena pada kenyataannya pedang panjangku hanya bereaksi padamu, D. Dan kedua saat minum STMJ. Nana terkekeh mendengar pernyataan cinta yang absurd dari Albert untuknya. Lalu Nana menarik Albert ke pelukannya dengan mengelus rambut suaminya. Aku belum mengingatmu tapi hatiku sepertinya mengingatmu. Karena setiap melihatmu jantungku berdebar tak terkendali. Maafkan aku tapi bisakah kita berjauhan dulu dan kau selesaikan semua urusanmu? Aku tahu, kau mengalami hal sulit dan berat. Tapi kau juga harus tahu kalau aku merasa terancam saat bersamamu, ucap Nana kemudian. Mendengar itu tentu saja membuat hati Albert sakit luar biasa. Bagaimana istrinya merasa hidupnya terancam saat bersamanya. Nana mengurai pelukannya dan mereka berdua saling bertatapan. Aku akan menyelesaikan semuanya, setelah itu aku akan menjemputmu dan anak kita, D. Aku ingin kita seperti dulu. Hidup dengan bahagia berdua bersama anak kita. Seperti tetangga di kontrakan kita itu loh, D. Suaminya pakai sarung pagi baca koran, istrinya pakai daster belanja sayur. Nana langsung berdeham mendengarnya. Jadi kau akan jadi pengangguran yang duduk ongkang memakai sarung? Terus aku dan anak kita makan apa? Ongkang, apa itu? D. Jiwa ketidaktahuan dan kepo Albert mulai kambuh. Capek deh, keluh Nana. Pada akhirnya Albert meninggalkan rumah sakit dan menitipkan istrinya pada perawat yang berjaga di sana. Albert segera menemui kuasa hukumnya. Karena hal yang pertama akan dia lakukan adalah menggugat cerai Selena. Apa dokumen perceraian yang aku minta sudah siap? Tanya Albert pada pengacaranya.
Sudah, Tuan. Menerima dokumen perceraian itu, Albert langsung mendatangi Selena yang berada di penjara. Di sana Selena senang bukan main, akhirnya Albert datang untuk menemuinya. Tapi senyumnya memudar saat tahu jika Albert memintanya menandatangani dokumen perceraian. Aku tidak mau, tolak Selena. Albert mendengus kesal atas sikap keras kepala Selena. Sampai kapanpun cintamu tidak akan terbalas, Omes. Apa kau sebenarnya bodoh? Banyak pria di luar sana yang akan bisa mencintaimu dengan tulus, contohnya Tejo. Dia menunggu jandamu, bujuk Albert. Cih, jadi kau menjodohkan istrimu sendiri dengan perjaka tua, Al, protes Selena di sana. Biar perjaka tua si Tejo punya pedang panjang yang lebih besar dariku. Kau kan terobsesi dengan pedang panjang dan Tejo, lah solusinya. Kau memang gila, Al. Aku tidak tahan lagi terusan kau rendahkan, ucap Selena dengan emosi. Lalu dia menandatangani dokumen perceraian dan melemparkan pada Albert. Enyah kau, Albert justru kesenangan diperlakukan seperti itu. Sekarang dia harus bekerja keras untuk memulihkan perusahaannya. Saat dia keluar dari rumah tahanan, ternyata banyak wartawan dari berbagai media menunggunya. Sebelum mereka banyak bertanya, Albert memperlihatkan dokumen perceraiannya. Aku Albert Anderson hari ini resmi bercerai dengan Selena Gomez. Proses sidang akan menyusul, jadi sekarang panggil aku Duren, Duda keren. Bukannya Albert tidak mau mengakui Nana, tapi untuk saat ini keamanan Nana lebih penting. Dia tidak mau media cari informasi mengenai Nana yang akan mengganggu istrinya. Apalagi dengan kondisi Nana yang butuh bedres dan juga ingatannya yang belum pulih sepenuhnya. Sementara berita tentang Albert memenjarakan keluarganya masih simpang siur. Albert meminta polisi untuk merahasiakan apa penyebab mereka di penjara. Dan juga Albert meminta persidangan tertutup untuk mendakwa tersangka. Biarlah semua orang menganggap jika dirinya yang jahat di sini. Walau bagaimanapun mereka keluarga Albert yang tersisa saat ini. Albert menyuruh Yo untuk mengumpulkan para pemegang saham yang tersisa. Untuk melakukan rapat emergensi, Albert akan berusaha meyakinkan mereka agar tidak menarik saham mereka. Saya akan berusaha menstabilkan perusahaan kembali, jadi mohon kerjasamanya, ucap Albert memohon. Dan para pemenang saham memberi kesempatan Albert untuk membuktikan ucapannya. Mereka berharap Albert seperti mendiang Harry Anderson saat menjalankan perusahaan dulu. Walaupun Albert sebenarnya tidak menyukai posisinya dan lebih suka menjadi orang biasa. Tapi perusahaan Anderson Corp adalah perusahaan yang dibangun dari nol dari zaman kakeknya dulu. Oleh karena itu, Albert akan berusaha memulihkan semuanya dan akan menyerahkan posisinya pada Monica jika kakaknya nanti keluar dari penjara. Albert benar ingin membawa Nana menjauh dan memulai hidup baru bersama dengan keluarga kecilnya. Dia berharap kedepannya tidak ada lagi huru-hara yang menerpa keluarga kecil mereka. Tunggu aku,
Gumam Albert. Berbulan-bulan Albert mengurus perusahaannya. Albert mencari kolega yang mau bekerja sama untuk membangun proyek bersama perusahaannya. Dia juga berusaha mendapatkan investor dan meyakinkan mereka untuk menanamkan modal ke perusahaannya. Tak terasa sampai usia kandungan Nana memasuki bulan ke-7. Selama itu, Nana berada di rumah sakit. Dan kabar baik karena Nana kondisinya stabil, dokter memperbolehkan Nana pulang. Tapi selama menunggu kelahiran, Nana disarankan jangan terlalu melakukan aktivitas berat. Selama itu pula keluarga Kevin silih berganti menjaga Nana. Dan hal itu membuat Nana merasa berhutang budi pada keluarga mereka. "Terima kasih, Ma," ucap Nana saat Vivi mendorongnya di kursi roda. "Sudah berapa kali dibilangin jangan bilang terima kasih terus. Kau ternyata bandel ya, Nah," sahut Vivi yang kesal. Nana terkekeh sampai mereka berada di parkiran dan Kevin sudah menunggu mereka. Bumil akhirnya menghirup udara luar. "Kita beli ketopraknya Mang Ujang yuk," ajak Kevin. "Nana, gak boleh capek, Vin. Beli dibungkus aja," sela Vivi. "Dari dulu loh mau ngajakin Nana beli di sana gak keturutan, Ma." "Biar Nana pakai kursi roda aja," bujuk Kevin. Pada akhirnya mereka bertiga pergi ke warungnya Mang Ujang karena Kevin yang terus memohon. "Wah, istrimu itu Vin, diam udah nikah kau ya," tegur Mang Ujang saat Kevin mendorong kursi roda Nana di sana. Kevin terdiam sejenak lalu dia berkata, "Ini Nana, dia adikku, Mang. Buatkan kami 2 porsi buat Bumil yang spesial telurnya 2. Yang mana membuat Nana langsung menatap Kevin. "Adik?" Karena orang tuaku lebih perhatian padamu daripada aku. Dan itu membuatku bertanya, tanya siapa sebenarnya anak mereka," sahut Kevin. "Jadi Aa cemburu toh?" Nana terkekeh. "Ya iyalah, aku seperti anak terbuang. Oh iya, apa boleh Aa memberi nama untuk bayimu nanti?" "Aa mau memberi nama siapa?" "Bumi Guntur Halilintar," jawab Kevin mantap saat tahu anak Nana berjenis kelamin laki-laki. Nana kembali ke rumah orang tua Kevin. Sebenarnya ada perasaan tak enak hati saat Nana kembali ke sana. Karena statusnya yang bukan siapa-siapa. Tapi dia juga bingung harus kembali kemana sementara ingatannya belum pulih sepenuhnya. Diam Nana memikirkan Albert karena pria itu benar hilang seperti ditelan bumi. Albert tidak pernah muncul lagi setelah pertemuan terakhirnya. Dan beritanya di televisi juga tidak pernah ada lagi. Nana duduk termenung di balkon kamarnya dengan mengusap perut buncitnya. Di sana bayinya terus menendang membuatnya terjaga di tengah malam. Karena merasa lapar, akhirnya Nana pergi ke dapur untuk mencari makanan. Bersambung.